Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidus syuhur allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-19. Dan insyaallah pada besok malam sudah berada 20. Artinya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kalau 10 terakhir itu Rasulullah mengencangkan ikat-ikatnya, membangunkan istri-istrinya, dan beliau memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apabila engkau mendapatkan Lailatul Qadar, maka bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Ini terkait dengan dosa-dosa kita. Semakin banyak dosa, semakin malas beribadah kepada Allah. Akan tapi kalau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka ringan kaki kita melangkah ke masjid, ringan kita untuk beribadah, mengeluarkan infak dan sedekah kita, dan ringan tangan kita untuk membantu sesama. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar. Pada tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, dan tangga ketiga mengucapkan amin. Jadi para sahabat heran, tidak ada orang di dekatnya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Setelah turun dari mimbar, sahabatnya bertanya, "Ada apa gerangan ya Rasulullah? Saya dengar tadi kita mengucapkan 3 kali amin." Kata Rasulullah, "Telah datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, aminkan ini doaku ya Muhammad.
Doanya yang pertama itu malaikat Jibril, celakalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Siang diampuni dosa-dosa kita, malam diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau malamnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan atau yang disebut salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi siangnya diampuni dosa-dosa kita, malamnya pun diampuni dosa-dosa kita. Ini pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi ada orang yang tidak diampuni dosa-dosanya. Orang ini dia samakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Artinya kebiasaan minum kopi pada pagi hari dia lakukan. Pada pagi hari minum kopi, makan pisang goreng, merokok, dan dia tidak bangun sahur. Kebiasaannya. Kemudian pada malamnya pun begitu, keluyuran kemana-mana. Dia tidak singgah di masjid untuk salat tarawih. Orang yang demikian, kata Jibril, orang celaka. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan adalah syahrul mati, kata Rasulullah. Jadi Muharram itu adalah bulan Allah, syahrullah. Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW, dan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umat. Oleh karenanya kita pergunakan Ramadan ini sebaik-baiknya. Kita berinfak, sedekah, atau memberi makan orang yang lapar seperti buka puasa, atau dengan qiyamul lail 10 terakhir. Itu luar biasa pahalanya di sisi Allah pada bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi pahala sunnah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan sama nilainya pahala wajib, ibadah wajib pada di luar bulan suci Ramadan. Kita membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan itu 10. Di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Apalagi
dalam sholat. Jadi bacaan makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi kalau panjang-panjang bacaannya imam, itu untuk kita juga. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Oleh karenanya pada bulan suci Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, lalu lipat gandakan pahala itu. Mumpung kita masih dapat bulan suci Ramadan, tahun-tahun depan mungkin ada yang sudah tidak dapat. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi doanya Jibril, celakalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya, berlalu begitu saja Ramadan. Kemudian yang kedua, ini tadi doanya Jibril diaminkan oleh Rasulullah. Malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan, pasti diterima doanya, insya Allah. Kemudian yang kedua, celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, keduanya atau salah satunya tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya orang tua itu adalah dalam pahala, bikin senang orang tua, bikin bahagia orang tua, luar biasa pahalanya di sisi Allah. Bikin senyum saja orang tua itu, Allah sangat gembira melihat kita. Karena ridha Allah fi ridal walidain wa suktullah fi suktul walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wa suktullah, dan benci Allah tergantung pada bencinya orang tua. Ibu mulai dikandung kita, dia sudah berdoa, selamatkanlah anakku, disekolahkan sampai kuliah tamat, didoakan lagi supaya dapat pekerjaan. Keberhasilan seorang anak, jangan lupa itu adalah ada campur tangan ibu, ada campur tangan orang tua mendoakan anak-anaknya. Jangan sampai kita lupa orang tua, kita sudah berhasil, kita sudah sukses, kita sudah kaya, dilupakan orang tua. Padahal itu ada jeripayanya orang tua, doa-doanya orang tua, sehingga kita berhasil. Hadirin jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Syekh Hasan Basri menangis waktu meninggal orang tuanya. Murid-muridnya yang ribuan ini bertanya, kenapa kita menangis ya Syekh? Bukankah ini sudah takdir Allah? Kata Syekh Hasan Basri, bukan itu yang bikin aku menangis. Yang bikin aku menangis karena pintu surga di dunia sudah ditutup oleh Allah. Jadi pintu surga itu adalah orang tua. Pintu surga di dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya masih ada orang tua kita bahagiakan,
kita kasih senang, jangan kasih susah. Cukuplah susah waktu itu dia memelihara kita. Jangan kita kasih susah pada masa-masa tua. Kita sudah ditegur oleh Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kita kasih susah waktu tua berkata hendaklah kita berkata dengan baik. Qul lahuma qawlan karima. Perkataan yang baik. Hadirin jemaat yang dimuliakan Allah, ini doa yang kedua Jibril alaihi salam. Kemudian doa yang ketiga Jibril mengatakan, celakalah orang yang mendengar namamu disebut Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu. Jadi orang celaka itu, kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan itu termasuk orang kikir. Orang kikir adalah orang yang mendengar namaku disebut, dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi kita mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita jawabkan? Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Jadi kita doakan tanda terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama beliau dapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Oleh karenanya perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada hari Jumat. Nafdalu ayyamukum yaumal jum'ah faksiru alayya minas shalah fa innahu ma'rudatun alayya. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah khususnya pada hari Jumat. Kan tapi lebih bagus lagi pada bulan suci Ramadan kita perbanyak selawat kepada Rasulullah supaya kita dicintai oleh Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.